bulan yang baru, bulan Mei 2022. Percaya ada berkat yang baru, ada kasih Tuhan yang baru yang akan dilimpahkan di hari-hari ini. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita arahkan hati kita, kita coba hati kita naikkan doa-doa syafaat. Kita harus fokus, arahkan pandangan kita sama Tuhan, hati kita sama Tuhan. Kita percaya Dia ada tempat ini, saudara. Pada pagi hari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Bapak menjadi syukur buat kasih-Mu ya Allah, buat anugerah, buat rahmat, buat kebaikan-Mu Tuhan. Terus Kau limpahkan buat setiap kehidupan kami. Habis-habisnya Tuhan, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi buat setiap kehidupan kami. Kami ucap syukur ya Bapak, kami berterima kasih buat pertolongan-Mu, buat mujizat yang Kau lakukan, buat karya-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang bulan April 2022 Tuhan, kami boleh diberkati, kami boleh dijagai Tuhan, kami boleh Tuhan dipegang oleh tangan kanan-Mu yang kuat ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak, saat ini kami menyatukan hati kami Tuhan. Kami mau berdoa setiap umat-Mu Tuhan di seluruh dunia Tuhan, sepanjang hari ini sedang beribadah Tuhan. Naikkan doa, pujian, penyembahan, pengagungan kepada-Mu ya Bapak. Kiranya Kau boleh hadir Tuhan dalam setiap ibadah Tuhan di seluruh dunia sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi ke malam hari nanti ya Bapak. Kiranya Engkau Tuhan melawat Tuhan setiap umat-Mu Tuhan. Kau jawab setiap doa mereka Tuhan. Engkau yang hadir Tuhan, Kau pulihkan setiap hati yang terluka. Engkau angkat setiap yang terjatuh Tuhan. Bahkan Kau sembuhkan yang sakit Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih urapi hamba-Mu ternyata dengan isi hati. Taruh firman-Mu Tuhan ini dan hamba-hamba-Mu Tuhan. Setiap firman-Mu itu boleh menjadi rema, setiap firman-Mu menjadi kekuatan, setiap firman-Mu boleh menjadi pelita buat setiap kaki kami Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan mengandalkan Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap tubuh rohani kami ya Bapak. Yang berdoa buat Bapak Pelita Dr. Semioni Tuhan Terahacu, selaku Gembala Sidang GPK Subroto Tuhan. Berdoa Bapak biar seluruh keluarga besar Tuhan Kau jaga Tuhan, Kau berikan kesehatan Tuhan. Terus Tuhan Kau taruh isi hati-Mu, taruh firman-Mu Tuhan, taruh arahan-Mu Tuhan dalam hati hamba-Mu ini ya Bapak. Untuk boleh membawa kami setiap jemaat GPK Subroto Tuhan, boleh semakin mengenal Engkau Tuhan. Kami semakin dipersiapkan menjadi umat-Mu Tuhan, mempelai-Mu yang layak Tuhan menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua ya Bapak. Jika untuk Bapak Wakil Gembala Sidang Tuhan, berikan kesatuan hati, boleh menopang Tuhan daripada Gembala pembina kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Wirya Kaum Tuhan selaku Kepala CK4 Tuhan. Terus Kau yang urapi Tuhan, biar kasih-Mu terus meliputi setiap kehidupan hamba-Mu ini ya Bapak. Biar apa terus Tuhan Yesus, hamba-Mu ini boleh Tuhan mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Terus Bapak di dalam kasih-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Bapak. Dan juga boleh buat setiap gembala gereja-gereja di bawah pengembalaan CK4 Tuhan. Boleh Tuhan kami bersemangat, kami boleh lebih lagi Tuhan melayani-Mu Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan Yesus. Taruh isi hati-Mu, taruh kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan berbagai kaum ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan membawa gembala kami Tuhan tempat ini Tuhan Bapak Pemimpin Tuhan Bukan Rina ya Bapak, dan juga Ratania Tuhan Yesus. Terus kasih-Mu Tuhan Yesus yang memenuhi setiap kehidupan hamba-Mu ini ya Bapak. Tangan kanan-Mu yang kuat dan memegang terus kehidupan hamba-Mu ini ya Bapak. Kau berkati dalam pekerjaan, Kau berkati dalam apapun yang dilakukan. Boleh Kau buat berhasil ya Allah. Terima kasih Tuhan, kesehatan yang sempurna ada dalam kehidupan hamba-Mu ini ya Bapak. Taruh isi hati-Mu, taruh firman-Mu dalam hati hamba-Mu Tuhan. Untuk Bapak kiranya menjadi arahan buat setiap kami GP Mampang Perapatan Tuhan. Di hari-hari ini kami boleh semakin mengenal rencana-Mu, kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Ini setiap kami Tuhan Yesus, kami melakukan Tuhan. Bapak pemimpin Tuhan, Tuhan berikan Tuhan dalam tangan-Mu ya Bapak. Kau yang memegang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati
berkati secara melimpah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ya Bapa. Ya Rabaya Sanda, ya Rabaya Seki, ya Rabaya. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku dari Sabang sampai Merauke, dari tanah tiga pulau Rote Tuhan, kasih-Mu Tuhan terus melanda bangsa kami Tuhan Yesus. Jadi hari-hari ini Tuhan, banyak orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Siapa boleh bertelut, siapa tidak boleh mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi Indonesia ya Bapa. Kau jumpai Tuhan kami ibadah mereka di hari-hari ini Tuhan, dalam puasa mereka, dalam ibadah mereka Tuhan. Kau yang jumpai ya Bapa. Kiranya banyak orang Tuhan boleh mengenal kasih Tuhan, banyak orang boleh selamatkan ya Bapa. Bangsa Indonesia ini Tuhan boleh Tuhan hari ini menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang maju, bangsa yang takut karena Engkau ya Bapa. Terima kasih Kau juga berkati pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden Maruf Amin Tuhan, beserta segenap jajaran kementerian Tuhan, juga Bapak DPR Tuhan, TNI Polri Tuhan. Takut akan Engkau ada buat pemerintahan kami ya Bapak, sehingga pemerintahan kami boleh berjalan dalam kebenaran-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota tempat di mana kami tinggal Tuhan, kota Jakarta. Kami berdoa buat Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, dan setiap kota-kota penyangga Tuhan. Kau yang berkati ya Bapak. Biar damai sejahtera-Mu ada, berkat-Mu melimpah Tuhan atas kota kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kota Jakarta. Tuhan juga berdoa buat pemerintah kota Jakarta Tuhan, untuk Gubernur Anies Baswedan Tuhan, untuk Wakil Gubernur Bapak Riza Tuhan, dan juga segenap wali kota Tuhan, camat lurah RW RT Tuhan. Bapak, kiranya Engkau yang menaruhkan tangan Engkau Tuhan buat pemerintahan dan kota Jakarta, juga DPRD DKI Jakarta Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jakarta dalam tangan-Mu, Jakarta dalam rencana-Mu ya Allah. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa buat Kecamatan Mampang Tuhan, berdoa buat Kelurahan Kuningan Barat, Kelurahan Pelang Mampang, Kelurahan Mampang Perapatan, Kelurahan Tegal Parok, Kelurahan Bangka. Biar Tuhan kasih-Mu Tuhan memenuhi Kecamatan Mampang Tuhan, biar masyarakat yang ada tinggal di dalam Mampang maupun yang bekerja di Mampang Tuhan boleh berlawat. Oh, ada kebangkitan rohani Tuhan, ada kasih-Mu yang Kau limpahkan atas Kecamatan Mampang Tuhan, tempat mana kami boleh melayani Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyatakan hati kami untuk kota Yerusalem, juga buat bangsa Israel Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau melawat hari-hari ini Tuhan, bangsa Israel, menceritakan mata rohani mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat kasih-Mu Tuhan. Bahwa 2000 tahun yang lalu sudah datang untuk menebus setiap dosa kami Tuhan, umat manusia Bapak. Engkau datang menjadi Juru Selamat Tuhan. Terima kasih Bapak. Bangsa Israel Kau lawat Tuhan, bangsa Israel Kau lawat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat keluarga GBI Mampang Perapatan ya Bapak. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu ya Allah. Terima kasih buat kasih-Mu terus menyertai setiap kehidupan kami. Berkati keluarga lepas keluarga Tuhan. Engkau bekerja Tuhan, dan Engkau berlepas keluarga Tuhan, Engkau yang cukupkan Tuhan sekebutuhan anak-anak-Mu ya Bapak. Damai sejahtera-Mu juga Engkau limpahkan, seperti Engkau curahkan ya Bapak, sehingga hari-hari mereka boleh melihat kasih-Mu, hari-hari mereka boleh melihat kebaikan-Mu. Hari-hari ini Tuhan, setiap keluarga GBI Mampang Perapatan boleh melihat kasih-Mu dicurahkan, limpahkan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Dan hari-hari juga ada pemulihan Tuhan di dalam rumah tangga GBI Mampang Perapatan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami ucap syukur, kami serahkan juga ibadah kami pada hari ini dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai dari awal pertengahan hingga akhir. Kami percaya Engkau hadir Tuhan dalam ibadah kami yang onsite di Hotel Jelajah maupun yang saat ini bergabung melalui Zoom Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat kami selama kemuliaan-Mu Tuhan, Kau curahkan turun Tuhan atas setiap kami ya Bapak, dan biar Kau juga boleh disenangkan
oleh segenap pujian kami ya Bapa, boleh bertata atas pujian setiap kami yang mengasihi-Mu, yang merindukan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita semua sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan dari Mazmur 9 ayat yang kedua dan ketiga. Aku mau bersyukur pada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Biar hari-hari ini kita boleh bersyukur pada Tuhan, boleh bersukacita melihat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang terus Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan satukan hati kita akan naikkan pujian penyembahan pada pagi hari ini. Tiara-lara ya sampai ya-lara ya. Katakan Yesus, aku sembah. Yesus, kau ku sembah. Yesus, kau ku sembah. Saat indah ini, aku sembah. Pujian tunaikan, pujian tunaikan, dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhan mulia, dan Kau aku sembah. Yesus, aku sembah. Yesus, aku sembah. Naikkan dengan segenap hatimu, naikkan kerinduan akan Tuhan. Kita boleh datang pagi hari ini, boleh menyembah Tuhan. Allah di atas segala hal, nama di atas segala nama. Pujian tunaikan, pujian tunaikan, dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Kita pakai pujian sekali lagi. Yesus, kau ku sembah. Yesus, kau ku sembah. Kami mengangkat tangan kami ya. Kami mengangkat wajah kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah. Aku sembah. Pujian tunaikan, dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Naikkan pujian pada Tuhan. Ucapkan syukur pada Tuhan. Sebab Dia baik. Dia terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Oh anugerah-Mu Tuhan. Oh kasih-Mu Allah dalam hidup kami. Haleluya. Naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Biar obat ini, biar kemuliaan bagi Allah di tempat yang
yang berberita atas segalanya, Raja segala raja. Kita sungguh-sungguh sama-sama katakan kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha bagi diriku, Tuhan yang berberita atas segalanya, Raja segala raja. Kami berdiri. Kemuliaan bagi Allah. Mengangkat tangan kami Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus, bagi Yesus, Tuhan yang berperintah atas segalanya, Raja segala. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan hanya bagi Yesus, Tuhan yang berperintah atas segalanya, Raja segala. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang berperintah atas segalanya, Raja segala. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang berperintah atas segalanya, Raja segala raja. Bagi Kau saja Tuhan, Allah yang memerintah, Raja dari segala raja, nama atas segala nama Yesus Kristus Tuhan, Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk boleh mengucap syukur, kami rindu untuk boleh bersuka cita Tuhan yang mulia Bapak. Sebab Engkau baik, sebab Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Seumat yang rindu memuji dan menyembah Tuhan, tapi kami sama-sama katakan amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu, saudara Tuhan yang ada di Gereja Raja maupun yang ada di Zoom. Boleh yang di Gereja Raja boleh sama-sama masih sedikit saling memberkati. Shalom, memberkati. Ya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Kami saudara yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya, kita menaikkan pujian ini tiada berkesudahan. Dan kita melakukan itu baik bahwa dengan bersuci atas dan berbakti sama-sama dengan berkesudahan. Cara berkesudahan kasih setia untuk Tuhan, amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, Tuhan baik. Haleluya. Kita langsung begitu sama-sama katakan tiada berkesudahan.
Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan minggu, berkati minggu. Minggu berkati minggu, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Katakan bulan berganti bulan, bulan berganti bulan, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Katakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu. Kita sama-sama berkali saudara. Ayo katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yesus juga bagimu, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus baik. Yang bersama kebaikan Tuhan, angkat semuanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan baik. Yesus selamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saudara yang belajar Tuhan, baik, saya akan membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Kita sama-sama. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asia Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Serangan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik, Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk,
Dengan tepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Setianya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kalau 1.000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi tidak akan menimpamu, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terlantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur, akan punyakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Amin. Di Zoom ada Ibu Anastasia? Enggak ada, Pak. Tapi kita akan mendengar firman Tuhan dan Voice of Pentecost. Anak-anak kita dia hadir tempat ini, dia tempat ini berseru sama dia saudara. Hari-hari dia akan menolong. Mungkin pagi hari ini engkau merasa sendiri. Mungkin pada pagi hari ini engkau merasa gak ada yang peduli. Tapi yang perlu saudara dan saya tahu bahwa Allah gak pernah meninggalkanmu sendiri. Bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Dia akan terus bersamamu melewati setiap permasalahan. Mungkin yang membuat kamu merasa sendiri adalah kamu dan saya merasa bahwa kita berdosa. Firman-Nya di Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, bahkan beroleh kehidupan yang kekal. Bahkan dalam perumpamaan anaknya yang hilang, anak yang hilang, di mana anak itu sudah melakukan perbuatan
perbuatan yang sungguh jahat. Dia sudah menghambur-hamburkan harta dari ayahnya pada saat dia terpuruk dan dia kembali kepada Tuhan, pada bapaknya. Bapaknya berlari untuk menjemput dia. Kalau saudara saya pada situasi itu, cukup engkau berlari kepada Tuhan, cukup engkau datang kepada dia, mengangkat wajahmu, dan dia akan memelukmu, dan dia akan mengulurkan tangannya. Dan ketahuilah bahwa Bapa sungguh mengasihi engkau, bahwa Bapa sungguh mengasihi saudara dan saya. Angkat wajahmu saat ini dan panggil namanya, panggil Bapa, panggil Bapa, ini aku. Ampuni kesalahanku Bapa. Aku mau berbalik dari jalan-jalanku yang jahat. Aku ingin berbalik kembali kepada kasih-Mu ya Tuhan. Dia akan berlari, saudara, bukan berjalan. Dia akan berlari mendekati Engkau. Dia akan datang untuk memeluk Engkau pada pagi hari ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Kami tidak pernah dibiarkan sendiri oleh Engkau ya Allah. Ku ada di jiwaku, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih. Dengan mantap sama-sama katakan bersamamu bersamamu Bapa, ku lewati semua perkembangan dunia, kehidupan memberikan pertolongan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar, anugerah-Mu yang berlimpah atas kehidupan kami. Besar berdiri, kami dalam jemaat berbagai berdiri. Nanti kami bersatu bersamamu Bapa, bersamamu. Bersamamu. Yes, Lord. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat perkenanan-Mu Bapa. Terima kasih karena-Mu
kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkahmu. Terima kasih Tuhan. Dari tanpa kecil datang kepada kita yang tidak dipandang diri Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat perkenananmu. Terima kasih buat rahmatmu Tuhan. Kalau sebentar kami akan duduk diam Tuhan, mendengarkan voice kita, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mari hamba mengatakan diri Tuhan. Berarti hamba kami ya Allah, dan biar hati kami boleh memberikan jeritan hati yang baik, hati yang syukur. Ucap firman boleh menjadi rema bagi kehidupan kami berakar bertumbuh berbuah 30-60 bahkan 100 kali lipat. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan. Jadi setiap kami Tuhan kami siap dan rindu untuk mendengar firman. Haleluya. Amin. Silakan saudara. Kita akan lihat voice saudara. Shalom saudara. Ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips
Bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita? Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Berarti dalam doa kita bersama kepala. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan kami berada bersama-sama di rumah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan juga buat segala jemaat yang beribadah secara online ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semua ya Tuhan, baik yang ada di tempat ini onsite maupun yang ada di luar online Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami untuk melimpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom saudara. Ya, luar biasa ya, ini banyak juga ya dari kita yang mudik ya. Ini orang kota nih, kasih salam dulu dong. Orang kota ya. Ya, ini orang kota nih, wajah-wajah kota itu ya. Ya, yang sedang mudik, hati-hati di jalan dan sampai ketemu kembali lagi di Jakarta ya. Nah, saudara, kita akan belajar hari ini, kita akan menilik bagaimana satu masa antara waktu Tuhan Yesus bangkit dan akan naik ke surga gitu saudara ya. Apa yang terjadi? Mari kita buka Yohanes 20 ya. Kita buka Yohanes 20, yang bawa kitab boleh dibuka. Yohanes 20 ayat yang mulai dari ayat yang ke-24 ya saudara. Saya akan bacakan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ ya. Ini Thomas ya suka nggak ada sama-sama murid-muridnya gitu ya. Thomas di kita juga gitu ya, sering nggak ada bersama-sama dengan kita gitu saudara ya. Jadi
kita jangan sampai seperti Thomas yang disebut Didimus ini, saudara, ya, tidak bersama-sama waktu kita waktu kita harus bersama-sama, ya, jadi kita harus datang dalam setiap ibadah, ya, kita bukan Thomas, ya. Lalu ayat 20 katakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Ya, saudara dalam Tuhan Yesus, ini satu peristiwa di mana ketika murid-murid Tuhan Yesus bilang, oh kami sudah melihat Yesus yang ternyata benar dia bangkit dari maut, ya. Tapi Thomas berkata bahwa dia tidak percaya, gitu, saudara. Ya, ada banyak orang hari-hari ini juga memang nggak percaya bahwa Yesus itu bangkit, bahwa Yesus itu naik ke surga, gitu, ya. Banyak orang yang berkata bahwa mayatnya itu dicuri, gitu, saudara, ya. Tetapi Tuhan memang benar-benar bangkit. Kita punya Allah yang bangkit dari maut. Amin, saudara. Jadi bagi kita juga harus bangkit dari setiap masalah-masalah kita, saudara. Amin, saudara. Ya. Bangkit dari setiap masalah-masalah kita, bangkit dari keterpurukan kita, saudara, ya, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, kita harus bangkit, ya, saudara. Jadi kemarin dalam Menara Doa Pengerja, saudara, ya, Pak Niko sampaikan bahwa perayaan Paskah, saudara, bagaimana Tuhan Yesus bangkit itu sebenarnya itu tanda bahwa umat Allah itu memasuki musim yang baru, saudara, ya. Jadi Paskah itu menandakan bahwa kita memasuki musim yang baru. Amin, saudara. Kita akan masuk musim yang baru. Saudara percaya atau tidak percaya bahwa saudara akan masuk dalam musim yang baru, ya. Musim-musim yang akan penuh dengan berkat-berkat Tuhan, musim-musim yang penuh dengan pertolongan-pertolongan Tuhan, musim-musim yang akan penuh dengan keajaiban-keajaiban Tuhan. Amin, saudara. Dan saudara Tuhan Yesus, jadi Paskah adalah tanda bagaimana masuki musim yang baru, saudara. Ya, jadi Pak Niko juga sampaikan, saudara, bahwa ada beberapa hal tentang masa antara kebangkitan dan kenaikan. Jadi yang pertama, Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya, ya, saudara, ya. Tapi Thomas nggak lihat, gitu, saudara, ya. Tapi Tuhan Yesus baik, saudara. Tuhan Yesus baik. Dia kalau kita baca ayat 27, saudara, ya, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas, ya. Di sini katakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya, lalu Thomas mulai mencucukkan tangannya ke dalam ke lambung Tuhan Yesus, gitu, saudara, dan ke tangan Tuhan Yesus. Lalu Thomas jadi percaya. Ya. Nah, saudara, saya merenungkan, saudara, ya, pagi ini bahwa Tuhan Yesus baik banget, gitu, ya. Ketika Thomas nggak percaya, ketika kita mulai nggak percaya, gitu, saudara, sama Tuhan, ketika kita mulai terombang-ambing, saudara, ya, dia nggak datang sama kita lalu dia marah-marahin kita, gitu, saudara, ya. Dia nggak marahin Thomas, nggak percaya banget sih, gitu, ya. Dia nggak marah-marahin Thomas, gitu, ya. Wah, bahlul nih, nggak percaya nih, gitu, ya. Udah saya bilang gitu, enggak, saudara. Tuhan Yesus datang kepada Thomas, lalu dia ngerti, gitu, ya, bahwa Thomas ini nggak percaya nih, ya. Lalu dia suruh cucukkan jarinya ke dalam tangan dan lambung Tuhan Yesus, saudara, ya. Jadi Tuhan Yesus itu baik. Amin, saudara, ya. Di tengah-tengah ketidakpercayaan Thomas, Tuhan Yesus datang bukan marah-marah, tetapi Tuhan Yesus datang dengan penuh kasih. Lalu dia saudara, dia melakukan apa yang harus dia lakukan supaya Thomas itu jadi percaya, gitu, saudara, ya. Jadi sekali Tuhan Yesus itu sangat baik sekali, saudara. Lalu ketika Thomas melakukan itu semua, dia cucukkan tangannya, saudara, ke tangan dan ke lambung Yesus. Lalu Thomas berkata, ya Tuhan, aku percaya, ya, aku percaya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa, saudara? Ya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi sekali Tuhan Yesus, ketika Thomas berkata, iya, saya percaya, gitu, ya. Tuhan nggak lagi-lagi nggak berkata, baru percaya, gitu, ya. Ya, baru enggak, tapi Tuhan bilang apa? Berbahagia, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi saudara, kita adalah orang yang berbahagia karena kita mungkin nggak lihat bagaimana Tuhan bangkit, kita mungkin nggak melihat bagaimana Tuhan hadir dalam penglihatan kita, saudara. Tapi kita percaya bahwa kita punya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudara. Maka saudara, saya disebut orang-orang yang berbahagia. Amin, saudara. Bilang sama saya orang yang berbahagia. 1, 2, 3. Saya orang berbahagia.
Belum lagi saudara. 1, 2, 3. Saya orang yang berbahagia. Amin saudara. Ya, kita orang berbahagia. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Ya, waktu kita berbahagia, hati kita gembira, maka kita katakan jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Amin saudara. Waktu kau berbahagia, kau akan melihat bagaimana kehendak-Mu jadi gitu saudara. Jadi Tuhan mau supaya kita tuh percaya lalu berbahagia gitu saudara. Ya, bukannya kita lihat dulu gitu ya. Oh, saya sembuh dulu dong Tuhan, baru saya berbahagia. Oh, saya dapat rezeki dulu dong Tuhan, baru saya berbahagia. Oh, saya apa dulu saudara, baru saya berbahagia. No, enggak. Ya, Tuhan senang bahwa orang yang punya iman engkau percaya walaupun engkau tidak melihat. Amin saudara. Ya, kenapa saudara? Karena waktu engkau menerima itu, engkau akan sangat-sangat berbahagia gitu saudara. Ya saudara. Jadi saudara, waktu kita berbahagia, maka kita akan terima berkat Tuhan. Amin saudara. Mazmur berapa? 37 ayat yang ke-4. Ya, boleh dibuka coba. Oh, ini itu ya. Bisa kan? Ya. Ini lagi digabung sih ya sama itu ya. Lagi belajar. Mazmur 37 ayat yang ke-4 ya. Ya, kita buka aja deh gitu ya. Semua buat kita kan bawalah saudara ya, seminggu sekali kok gitu kan ya. Ya. Bawalah gitu. Mazmur 37 ayat yang ke-4. Bisa? Bisa saudara. Bisa. Mazmur 37 ayat yang ke-4. Ya. Inilah kebahagiaan. Bukan. Nah, ya ayat yang kelima ya. Serahkanlah hidup pada Tuhan dan berharaplah. Kok salah sih? Mazmur 37 itu Mazmur berapa tuh? 37. Kok itunya lain ya? Bener nggak? Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat. Kau carilah kebahagiaanmu. Ini versi apa ya? Ya. Benar, itu yang benar itu. Ini versi yang versi biasa aja. versi apa namanya? LAI ya. Lembaga Alkitab. Mazmur 37 ayat yang keempat ya. Mazmur 37 ayat yang keempat. Oke. Ya, ini ya, boleh deh ya. Bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya. Saudara, yuk bilang sama diri kita sendiri, firman Tuhan ini, mu-nya gantiku, ya. Mu-nya gantiku. 1, 2, 3. Dan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadaku apa yang diinginkan hatiku. Amin saudara. Ya, saudara dapat sesuatu dari Tuhan itu nggak sulit-sulit banget kok ya sebenarnya ya. Waktu kita bergembira karena Tuhan, itu maksudnya adalah mengucap syukur kepada Tuhan ya saudara ya. Berbahagialah, percaya walaupun belum melihat, ya berbahagia karena Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan, maka Dia akan berikan padamu apa yang diinginkan hatimu gitu saudara. Benar nggak saudara? Ya. Saya kemarin lagi pengen apa ketupat gitu saudara, ketupat sayur gitu ya. Tiba-tiba OB saya datang, Pak, ini ada ketupat sayur gitu ya. Waduh, puji Tuhan ya, dari hal yang sederhana gitu saudara ya, Tuhan berikan gitu ya. Bergembira karena Tuhan. Coba lihat dulu wajahnya, wajah-wajah bergembira. Buka dulu maskernya sebentar, 5 detik ya. Coba ini wajah-wajah yang bergembira nggak nih? Ya. Wajah-wajah. Coba Pak Yusuf lihat Bu Ica wajahnya bergembira nggak? Bu Ica, haleluya. Ya, oke ya. Kalau kita bergembira maka Tuhan memberikan saudara. Ya, nah saudara, jadi Tuhan datang kepada Thomas saudara ya. Dia ingin supaya Thomas tuh percaya walaupun dia tuh tidak melihat saudara ya. Jangan lihat dulu baru percaya gitu saudara ya. Kan iman itu adalah apa? Ibrani 11 ayat 1 dikatakan apa saudara? Dasar dari segala yang tidak kita lihat. Ya, yang tidak kita lihat saudara. Ya, kalau udah lihat ya itu ngapain beriman gitu ya. Pengen punya mobil gitu ya, Tuhan saya percaya saya pasti punya mobil gitu ya. Kalau udah punya mobil kita beriman lagi nggak saudara? Ya enggak, karena udah
punya gitu saudara. Ya saudara. Jadi iman itu adalah satu tanda di mana waktu kita nggak melihat gitu saudara. Nah jadi yang pertama saudara, bagaimana Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya khususnya Thomas ya, dan Tuhan berkata berbahagialah ya orang yang tidak melihat namun percaya. Ya lalu kita ke Yohanes 21 ayat yang pertama. Yohanes 21 ayat yang pertama ya. Tuhan Yesus datang kepada Petrus ya. Petrus tangkap ikan ya. Saya buka di Yohanes 21 ya. Yohanes 21 ayat yang pertama. Perikopnya apa di situ dikatakan? Ya. Di dalam Tiberias ya. Lalu dikatakan begini. Ayat yang pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi pada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didymus, Nathanael dan dari Kana yang di Galilea, anak Zebedius dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Ya. Jadi mereka sudah ada frustasi, saudara ya. Yesus nggak ada, gitu ya. Gimana nih, gitu ya, kita udah nggak punya lagi orang yang bisa memberi makan berapa? 4.000 ya, 4.000 orang saudara ya, peristiwa 52 ikan ya, nggak ada lagi satu pribadi yang bisa menolong gitu. Udahlah, aku pergi menangkap ikan ya. Terus juga murid yang lain bilang kami juga pergi deh menangkap ikan. Itu buat apa di sini gitu ya. Padahal Tuhan Yesus pernah bilang bahwa mereka bukan lagi penjala ikan, mereka penjala manusia. Tapi karena putus asa gitu saudara ya. Karena putus asa, mereka nggak nanya-nanya Tuhan lagi. Ya udah ambil apa yang ada dalam pikiran mereka. Jadi bahaya nggak putus asa, saudara? Bahaya, putus asa tuh bahaya. Bilang dulu kiri kanannya, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Benar saudara? Ya siapa tahu sebenarnya lagi putus asa. Aduh ya gitu. Ya, jangan putus asa. Ya. Jadi putus asa itu bahaya, gitu saudara ya. Lalu, nah ini saudara, lalu ketika mereka pergi menangkap ikan nggak dapat gitu saudara ya, sampai ayat yang keempat ya, Yohanes 21 ayat yang keempat dikatakan ketika hari mulai siang saudara, mulai siang ya, Yesus berdiri di pantai, akan tapi mereka itu tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Kenapa saudara? Karena mereka pikirannya itu adalah bagaimana menangkap ikan saudara ya. Udang waktu Yesus datang mereka udah nggak pikir lagi gitu ya, tapi Yesus nggak ngomong kan, murid-muridku ini gue gitu ya. Yesus enggak gitu saudara ya. Tetapi apa saudara? Yesus berkata, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk ya. Mereka mungkin dengan kesal gitu ya saudara, ngapain sih nanya-nanya gitu ya, enggak ada gitu ya, udah siang begini gitu ya. Terus kata Tuhan Yesus ya, nah ini yang saya pelajari saudara ya. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh ya. Saudara, mereka tengah-tengah, aduh udah sampai siang, kagak dapat ikan, saudara. Lalu ada orang datang ngajarin para nelayan yang hebat ini, saudara. Ya kadang kan kita gitu, saudara ya. Kadang kita merasa hebat dalam hidup ini. Oh saya ini hebat, nggak perlu nasihat orang gitu, ya. Kalau ada orang nasihatin gitu ya, udah nggak usah didengarin, saudara. Ya, saudara, murid Tuhan Yesus nih nelayan yang handal, saudara. Tapi mereka sampai siang mereka nggak dapat ikan. Nah, ada satu orang yang datang bilang, tebarkan jalanmu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh ikan. Ya. Lalu entah gimana mereka nurut aja saudara. Ya, mereka nurut. Ya. Mereka nurut tebarin ke kanan saudara. Ya. Dan akhirnya kita lihat di situ bahwa mereka lalu mendapatkan banyak ikan gitu saudara. Ya. Jadi mereka mendapatkan banyak ikan sampai murid-murid yang lain bantu untuk angkutin gitu saudara ya. Saudara, saya belajar saudara bagaimana pentingnya kita nurut apa kata Tuhan ya. Kalau mereka nebarinnya ke sebelah kiri, dapat nggak saudara? Ya, kan masih di situ juga Pak, gitu kan ya nggak saudara? Ya nggak sih, logikanya kan gitu saudara. Ini ada perahu, lalu perahunya di atas air gitu saudara ya, airnya di situ aja gitu kan ya. Mau tebar ke kanan ya, mau tebar ke kiri, paling jaraknya berapa langkah sih gitu ya. Ya kan masih dapat juga gitu ya. Tapi enggak, mereka nurut saudara. Bilang sama saya nurut. Ya. Mereka nurut Tuhan, tebarin ke kanan. Dan akhirnya mereka mendapatkan
ikan yang sangat banyak gitu saudara. Ya, jadi saudara, pelajaran yang kita dapat adalah bahwa waktu kita dalam keadaan apapun saudara ya, terkhusus waktu kita dalam keadaan frustasi, kita ada masalah saudara-saudara, terus cari Tuhan. Amin saudara. Ya, dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, nah gimana caranya Pak? Saya tahu perintah Tuhan. Baca Alkitab, baca Firman Tuhan. Ya, dengerin, datang dalam ibadah di gereja. Ya, kita tahu apa yang Tuhan akan katakan kepada hidup kita. Amin saudara. Nah, waktu kita katakan, waktu kita lakukan, maka kita mendapatkan berkat-berkat itu saudara. Amin saudara. Ya, untungnya dia mungkin berkata bahwa udah siang nih gitu ya. Terus ini juga udah di tempat yang dangkal kan gitu ya. Enggak di tengah lautan lagi gitu ya. Mereka udah mulai merapat gitu saudara ya. Jadi udah dangkal, enggak mungkin dapat gitu ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara ya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Bagi manusia ini udah siang. Ini tempat yang dangkal, nggak mungkin ada ikan, ya. Tetapi Tuhan bilang tebarkan jalanmu ke kanan, ya. Maka ketika mereka menebarkan jalan ke kanan, maka Tuhan berikan ikan-ikan tersebut. Amin saudara. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin saudara. Jadi saudara, yuk bilang sama saya setiap hari saudara ya. Kita katakan bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Mujizat masih ada. Amin saudara. Ya, mujizat masih ada sampai dengan saat ini saudara. Bagian kita percaya apa enggak? Lakukan apa? Enggak ya. Kita katakan kuduskanlah hari Sabat. Kejar gitu saudara ya. Apa nih yang saya harus lakukan ya di hari Sabat ya. Saudara ya. Oh, ada ibadah yang datang gitu ya. Oh, ada pelayanan datang gitu saudara ya. Saudara, saya terlalu sangat percaya Tuhan pasti akan tepati perkataannya. Amin saudara. Jadi saudara, menilik dari beberapa peristiwa ini kita belajar saudara ya, dari antara kebangkitan sampai nanti Tuhan akan naik ke surga. Lalu yang terakhir saudara berikutnya adalah Tuhan datang kepada Petrus ya. Kita buka Yohanes 21 tadi saudara ya. Ya. Ya ini yang tadi saudara ya. Jadi ini satu peristiwa bagaimana Tuhan menampakkan dirinya kepada Petrus yang udah guilty feeling saudara ya, merasa bersalah saudara ya dalam peristiwa akan menyalahkan Tuhan Yesus saudara ya, bagaimana dia menyangkal kan ya, menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali sebelum ayam berkokok gitu saudara ya. Jadi padahal sebenarnya Petrus mengatakan apa? Sekali-sekali aku tidak akan gitu ya nyangkal engkau ya saudara ya. Petrus mengatakan tuh ya, tapi Tuhan tahu gitu ya, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Kenapa Tuhan Yesus tahu saudara? Karena dia adalah Tuhan. Amin saudara ya, karena dia adalah Tuhan ya. Jadi saudara, saya itu punya Tuhan bukan yang Tuhan yang kaleng-kaleng gitu ya. Bukan punya Tuhan yang abal-abal saudara. Saudara punya Tuhan yang tahu masa depanmu. Amin saudara. Ya, kita katakan Yeremia 29, masa depanmu penuh dengan harapan. Ya, saudara tinggal percaya aja. Ya, saya percaya masa depan saya penuh dengan harapan. Ya, kenapa? Karena yang mengatakan itu adalah Tuhan. Ya, dia tahu saudara. Ya, Yesus berkata, aku nggak akan nyangkal. Ya, tapi saudara enggak, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku gitu ya. Nggak mungkin gitu ya saudara, Tuhan dilawan. Padahal Tuhan sing ada lawan gitu kan ya. Tuhan sing ada lawan, Tuhan ada lawan. Jadi saudara, di luar peristiwa ini kita ngerti bahwa Tuhan itu tahu gitu saudara ya. Kita harus terus dekat sama Tuhan ya. Waktu Tuhan bicara apa gitu, oh yes, oke. Imani gitu saudara ya. Kalau firman Tuhan berkata bahwa masa depanmu penuh dengan harapan, imani masa depanmu penuh dengan harapan ya. Oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Maka kita harus percaya bahwa oleh bilur-bilur Tuhan kita sudah
sembuh. Amin saudara. Ya, kita masih terus berdoa gitu ya buat Mas Heri gitu ya, Mas Heri supaya sembuh, juga beberapa jemaat yang lainnya gitu saudara ya. Tapi saudara, saya mau katakan apa yang Tuhan katakan, percayalah ya, bahwa engkau akan terima, maka engkau akan menerimanya saudara ya. Masa depanku penuh dengan harapan. Amin. Ambil saudara ya. Oleh biru-biru darahnya aku sudah sembuh. Amin saudara. Ya. Ya saudara, aku diberkati. Amin saudara. Berkati ya. Pasti diberkati. Ya. Tuhan bilang aku engkau orang yang diberkati. Ya, aku orang yang diberkati. Ambil dulu saudara. Jangan diambil oleh iblis ya. Oke, aku diberkati. Apaan diberkati? Semuanya hidupku diberkati. Apaan gitu ya. Ya, saudara, kita nggak percaya gitu saudara. Ya, kita ragu-ragu gitu. Ya, enggak, kita tahu bahwa Tuhan berkata bahwa engkau orang yang diberkati, bahwa engkau akan diberkati. Amin saudara. Ya, iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan ya. Dia itu curi iman kita gitu saudara ya. Nah, jadi saudara-saudara Tuhan Yesus, lewat peristiwa-peristiwa ini saudara, kita ngerti gitu ya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah Tuhan ya. Lewat peristiwa antara kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang kita ada di satu waktu antara kenaikan Tuhan Yesus dan kedatangannya yang kedua kali gitu saudara ya. Sama-sama saudara, bahwa kita ada di dalam masa-masa antara kenaikan Tuhan Yesus dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya saudara ya. Maka hal-hal ini pun harus kita pegang saudara, yaitu apa saudara? Tetap percaya sama Tuhan ya, tetap beriman sama Tuhan, terus kenal Tuhan. Jangan Tuhan Yesus sudah peristiwa yang di jalan menuju Emmaus itu saudara ya, Tuhan Yesus sudah ikut nimbrung sama murid-muridnya, udah jalan, ada apa sih gitu kata Tuhan Yesus ya. Kamu nggak tahu apa yang terjadi hari-hari ini di Yerusalem ya, saudara. Mereka nggak tahu itu Yesus gitu ya. Ya, sampai akhirnya mereka makan perjamuan kudus, lalu mata mereka baru melihat bahwa ya itu kan Yesus ya. Kita kan tahu waktu dia ngomong kita bergelora gitu ya. Itu Yesus gitu ya. Ya saudara, kita nggak kenal Tuhan gitu ya. Kita nggak tahu Yesus itu ya. Jadi suka Tuhan Yesus, jangan sampai kita nggak dengar apa yang Tuhan katakan di lewat firman Tuhan gitu ya. Kita nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Ya, jangan sampai kita berjalan, ya saya berjalan seorang diri gitu ya. Enggak saudara, ada Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kita. Amin saudara. Kan lagu tadi kan gimana lagu tadi? Bersamamu Bapa ku lewati semua. Amin saudara. Yang nggak usah apa. Jadi bersama Tuhan kita lewati semuanya. Amin saudara. Jadi saudara, kalau murid-murid Tuhan Yesus dulu mengalami masa antara kebangkitan dan kenaikan, saat ini kita sedang ada di dalam masa dari kenaikan kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya saudara. Ya, saudara, peristiwa-peristiwa ini akan terjadi saudara ya. Bagaimana kita Tuhan datang kepada kita, itu udah pasti saudara ya, lewat firman Tuhan, lewat doa-doa, lewat perenungan kita saudara ya. Dan jangan sampai kita tidak percaya saudara ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan Yesus juga yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah dimanapun saudara berada ya, saya mau tegaskan saat ini bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya ya. Saling menguatkan kita satu dengan yang lainnya saudara ya. Seperti murid Tuhan Yesus ya saudara, seperti yang dulu itu ya, mereka iya benar kok, Yesus kuburnya udah kosong ya. Sana dilihat gitu ya. Kuburnya udah kosong, dia sudah bangkit gitu. Ya saudara. Ya, ketika nggak percaya, Tuhan Yesus datang sendiri. Thomas, cucukin tanganmu, jarimu ya. Saudara, Tuhan itu sayang sama kita. Amin saudara. Ya, dia sayang sama kita ya. Kayaknya nggak percaya nih wajahnya nih. Tuhan sayang sama saya. Amin saudara. Dia bilang sama saya, Tuhan sayang sama saya. Kurang mantap. 1, 2, 3. Ya, biar iblis dengar itu saudara. Ya, Tuhan tuh sayang sama kita. Ya, Tuhan sayang sama saya. Ya, Tuhan sayang sama saya. Ya, orang lain mungkin nggak sayang sama saya.
gitu ya. Tapi Tuhan sayang sama saya. Nggak apa-apa deh, ya nggak apa-apa. Orang nggak sayang sama saya, yang penting Tuhan sayang sama saya. Ya. Saya akan alami segala mujizat-mujizat Tuhan. Ya. Ini masa di mana Tuhan Yesus naik dan akan datang kedua kalinya. Amin, saudara. Ya, kita sungguh-sungguh menantikannya. Saya sangat menantikan bagaimana Tuhan Yesus datang kedua kalinya mengangkat kita di atas awan-awan gitu, saudara ya. Tiba-tiba, naik kedua, hilang gitu. Ya, saudara. Tapi jangan sampai saudara tertinggal itu, saudara. Ya, sih mobilnya Pak buat gue gitu ya. Saudara, jangan, saudara ya. Saudara itu tertinggal berarti gitu, saudara ya. Mobilnya Pak buat gue gitu ya. Ini keyboard buat gue gitu ya. Saudara, ini udah nggak ada artinya lagi, saudara. Ya, kita akan masuk dalam masa antikris ya. Semuanya nggak. Kita harus menantikan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin, saudara. Ya, jadi setiap hari Tuhan Yesus datanglah, ya. Jadi itu yang saya sampaikan hari ini, saudara ya. Kita ada dalam masa-masa kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ya. Bagaimana Tuhan Yesus datang kepada muridnya, saudara ya. Karena Tuhan Yesus sayang sama muridnya, saudara. Amin, saudara. Ya, siapa di sini murid Tuhan? Kita murid Tuhan, amin, saudara. Ya, murid itu bahasa Inggrisnya apa? Disciple. Ya, disciple itu artinya adalah disiplin, saudara. Ya, jadi murid Tuhan Yesus itu harus disiplin. Ya, bila kiri kanannya harus disiplin. Amin, saudara. Ya, waktunya bangun pagi ya, bangun. Waktunya tidur tidur itu, saudara. Ya, pagi baca Alkitab gitu. Males nggak? Engkau harus disiplin. Ya, baca firman Tuhan. Ya, saudara, harus disiplin. Itu baru namanya murid, saudara. Ya, kalau nggak disiplin itu bukan murid, gitu. Ya, bukan disciple, bukan disiplin, saudara. Ya, nah, jadi saudara, hari-hari ini kita terus menantikan Tuhan, ya, apalagi ini di era Pentakosta ketiga, ya. Pak Nikomas sampaikan bahwa Habakuk 2:12 katakan bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, ini kita nggak ngerti bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, Pak Niko hanya sampaikan bahwa dari Yoel 2, saudara, bahwa ayat 28-32 itu 2009 ya, Pak Niko dapetin ya, bahwa akan terjadi goncangan-goncangan gitu, saudara. Ya, tapi baru terjadi 10 tahun kemudian 2019 terjadi pandemi. Ya, jadi apa yang udah Tuhan dapatkan dari Pak Niko itu digenapi oleh Tuhan. Ya, jadi tapi kita saat ini masuk dalam Pentakosta ketiga, ini adalah musim yang baru. Amin, saudara. Ini musim yang baru. Ya, saudara. Kemarin Pak Niko terakhir, saudara, ya, ajak kita untuk ini. Berani nggak kita percaya bahwa gini, Pak Niko minta kita percaya atau imani bahwa perayaan Paskah di era Pentakosta ketiga ini adalah tanda pandemi ini berakhir. Amin, saudara. Ya, jadi kita terus imani dan percaya bahwa perayaan Paskah di era Pentakosta ketiga ini adalah tanda pandemi akan berakhir. Ya, saudara. Kita percaya itu semua, saudara. Ya. Apa yang Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah berbuat, Tuhan sudah genapi, dan ini akan digenapi. Ya. Sudah percaya? Ya. Kita nyanyikan sebuah lagu ya. Aku percaya. Percaya baru dibuka di Bagian sudah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari bangkit berdiri, saudara, katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Saudara-saudara, dengan kepala saudara. Mungkin
Mungkin saudara belum melihat segala berkat Tuhan menjadi nyata dalam hidup saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Saudara percaya bahwa saudara akan terima berkat-berkat Tuhan. Saudara terus percaya, apapun yang saudara belum lihat hari-hari ini, Tuhan sayang sama murid-muridnya. Tuhan juga sayang sama kita, saudara. Yang Tuhan mau kita percaya, walaupun kita tidak melihat. Mungkin kita belum lihat kesembuhan itu, saudara. Mungkin kita belum melihat berkat-berkat itu datang. Mungkin kita belum melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita percaya, Tuhan pasti tolong saya. Tuhan suka hal itu, saudara. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Aku percaya, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, kita masuk dalam Tuhan Kudus, saudara berikut kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan Yesus. Pelajaran kudus kami Tuhan hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau sudah mati bagi kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau bangkit, Kau naik ke surga dan Kau akan datang kembali kedua kalinya ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Boleh dibagikan. Aku percaya atasku aku percaya. Yang sudah terima boleh bangkit berdiri. Katakan, aku percaya. Aku percaya. Yes Lord, kami percaya, kami percaya, kami percaya Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku puji, ku sembah Yesus, Yesus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu saudara, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara. Tuhan, siapakah kami ini? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh kami semua. Engkau harus turun dari surga mulia dan menjelma menjadi manusia. Mati gantikan kami Tuhan dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau bela, Engkau tegur kalau kami salah. Engkau mengurapi kami,
Engkau sembuhkan kami ya Tuhan Yesus. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati saudara dalam perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu mari masing-masing kita introspeksi diri. Kalau masih ada kita menyimpan dosa, mari saudara selesaikan dengan Tuhan saat ini. Kalau Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun sama Tuhan. Mari kita minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan ampuni saya Tuhan Yesus Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus Tuhan. Ampuni kami anak-anak-Mu Tuhan. Layakan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Layakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Bukankah roti kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang mari kita angkat cawan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantekan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan mengucapkan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucap syukur sama Tuhan Yesus. Mari kita ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan ada yang diam saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu, pengampunan dosa Tuhan Yesus Tuhan, kematian yang Engkau telah tebus dari hidup kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih kami percaya Tuhan Yesus Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dulu kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saya bersyukur kepada Tuhan. Oh ya Rabbanya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi karena saudara, terima kasih. Oh ada ya? Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau tidak berhenti pada kematian, tapi Engkau bangkit Tuhan. Tapi Engkau naik ke surga Tuhan ya Bapak, untuk menyertai setiap kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tubuh darah-Mu Tuhan boleh melayakkan kami, boleh membuat kami Tuhan Yesus boleh berkenan Tuhan kamu ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus berdoa. Amin.
Haleluya. Sekarang dulu kita akan memberi. Haleluya. Baik, silakan untuk amplop persembahan. Dan berdoa terlebih dahulu. Bapak tersebut berserta kasih-Mu ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk semua baik dasar kehidupan kami. Kita tanyakan lagu Tuhan kiranya Bapak memberkati bertangan-tangan yang boleh menabur Tuhan berkali 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Kami sejahtera masyarakat yang melimpah dalam kehidupan kami. Kiranya boleh Bapak pakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Puji nama-Mu dan nama Tuhan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena asalku untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Bagi yang menabur boleh bangkit berdiri. Aku diberkati. Diberkati, aku dilimpahi karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Kita boleh memberkati sama-sama katakan kamu diberkati. Kamu diberkati, kamu dilimpahi karena alasan Yesus menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah. Tuhan sempurna atas sempurna anugerah. Tuhan lagi atas sempurna atas sempurna anugerah. Tuhan bagimu. Haleluya. Haleluya. Salam dulu saudara, menurut Tuhan kita akan melihat beberapa pengumuman. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang melayani pada pagi hari ini. Hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, Bapak membimbing. Terima kasih buat firman-Nya, mengingatkan kita untuk positif siaran pemusik, baik operator Zoom, untuk kameramen maupun sound system, guru sekolah minggu dan guru dunia church. Selanjutnya, ya, kami mewakili gembala, diakan pengerja serta seluruh jemaat GB Mampang Perapatan mengucapkan selamat atas kelahiran putri kedua dari Indra Cinta, yaitu Anasya Navalindra. Haleluya, puji Tuhan, di tanggal 29 April kemarin sudah lahir jemaat baru. Jadi, ya, selamat ulang tahun untuk selama 1 minggu ke depan untuk yang ulang tahun di bulan Mei minggu pertama, yaitu yang ulang tahun hari ini Ibu Wineke. Lalu yang ulang tahun di tanggal 5 ada Yemima. Ingat ya, tanggal 5. Lalu ada Immanuel tanggal 6 dan Kak Melan tanggal 7. Bagi yang namanya belum tercantum, mohon dapat menghubungi pada Bu Rina. Boleh dipotong-potong. Ya, mari kita ambil bagian dalam menaruh bersama dengan tim gereja dari Amerika Serikat, Kanada, bangsa-bangsa. Ya, hari Sabtu pukul 14 sampai dengan pukul 15 di Church Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Firman Tuhan di Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jaga kehendakmu di bumi seperti di surga. Untuk meeting ID nanti akan di-share di grup WA. Firman Tuhan di Maleakhi 3 ayat 10, bahwa seluruh persembahan persetujuan itu dalam rumah perpenjaraan, supaya ada persediaan makan di rumahku dan pujilah aku, firman Tuhan cipta alam. Apakah aku tidak berat bagimu? Tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan perpuluhan dapat transfer ke rekening yang tertera di layar.
bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA kepada Bu Rina. Baik, ingatkan untuk orang tua yang memiliki anak-anak berusia sekolah minggu dan junior church, sekolah minggu online pukul 8 sampai dengan pukul 9, lalu junior church online pukul 9 sampai dengan pukul 10 dengan link ID meeting dan password akan di-share di grup WA. Lalu juga ibadah umum hybrid onsite dan online setiap minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, pesan lembaga sidang kita untuk terus walaupun pandemi ini kayaknya sudah menurun ya, tapi tetap kita harus tetap melakukan 6M, membatasi mobilitas, menjaga kerumunan, cuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak. Lalu yang belum di booster, beberapa persiapan diri untuk divaksinasi booster. Ya, ingatkan untuk syarat ketentuan untuk mengikuti ibadah umum secara onsite, sudah divaksin COVID-19 minimal vaksin kedua, lalu dalam keadaan tubuh yang sehat, tidak demam, batuk ataupun pilek, lalu selalu menggunakan masker, menyiapkan masker pengganti cadangan, lalu tetap menjaga protokol kesehatan pada tempat ibadah, menyiapkan persembahan dengan menggunakan amplop, lalu sangat diharapkan untuk datang tepat waktu. Karena kita mulai jam 10, ya, karena ibadahnya juga lebih singkat, jadi supaya tidak ketinggalan, harap datang tepat waktu, bersiapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, menerima jamaah limpahan dan kasih kuasanya. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kita akan pujian. Segala bangsa sujud kepadamu, sang kawan layak duduk, layak disembah. Terima kasih Bapa, terima pengagungan kami Tuhan, terima pujian penyembahan kami ya Allah. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mau Tuhan percaya Tuhan, kami mau percaya bukan karena kami melihat Tuhan, tapi kami mau percaya Tuhan bahwa Kau adalah Allah yang dahsyat, Kau yang menolong, Kau yang menyertai Tuhan, Kau yang memberkati setiap kehidupan kami. Rancangan damai sejahtera Bapak, dan kami mau menerimanya, kami mau menangkapnya ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu Tuhan, Kau pemimpin Tuhan terus Tuhan, kasih Kau limpahkan dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan, pakai lebih lagi seluruh jalan kehendak-Mu ya Bapak.
Untuk setiap kami jemaat Tuhan yang menerima firman-Mu, Bapak Tuhan belum menjadi rema dalam kehidupan kami, Tuhan berakal bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Sebelum kami kembali Tuhan beraktivitas, kami siap dengan berkat daripada Tuhan. Mari setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun kau belum melihat apa yang kau doakan kau imani, tapi kau percaya terima, maka kau akan menerimanya. Mari kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam berkat Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, nyata kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita dengan awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati, kesalingannya Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati.